Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dari beliau kembali kami bisa bertemu dengan Anda di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga di kesempatan kali ini di studio Metro TV kami kehadiran oleh ibu-ibu dari pengajian Al-Ikhlas. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita lanjutkan lagi perbincangan yang akan kami hadirkan kali ini. Kalau pada episode sebelumnya berbincang mengenai bagaimana anak dan cucu Adam ini terus digoda oleh iblis, oleh setan. Selanjutnya kembali kita akan membahas mengenai masih surah Al-A'raf ayat 30 sampai 36. Pak Quraish, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat-ayat lalu itu berbicara tentang godaan setan, tentang bagaimana dia merayu, mempengaruhi manusia, dan bagaimana orang-orang yang terpengaruh dengan setan itu menjadikan dalih keburukan-keburukan yang mereka lakukan bahwa itu atas perintah Tuhan. Padahal Allah sama sekali tidak pernah memerintahkan seperti itu. Nah, itu ayat 29 yang lalu itu menyatakan bahwa Allah itu sebenarnya memerintahkan manusia untuk berlaku adil, untuk moderat, pertengahan, memerintahkan manusia untuk ikhlas kepada Allah dalam beribadah, dan bahwa nanti manusia ini akan kembali kepada Allah sebagaimana waktu dia datang semula. Kembali kepada Allah dalam keadaan sebagaimana dia datang semula itu, bahwa kalau kita dulu lahir tidak berpakaian, telanjang, nanti dibangkitkan juga dalam keadaan telanjang. Ya kan? Nah, baru ayat kita sekarang ini berkata, nanti kalau dibangkitkan itu, karena ada manusia yang taat kepada Allah, tidak taat kepada setan, dan ada juga yang taat kepada setan, tidak taat kepada Allah, maka tentu berbeda keadaan mereka. Maka ada sekelompok, ini ayat kita ini, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Ada satu kelompok yang diberi petunjuk oleh Tuhan dan diantar menuju ke sorga. Dan ada lagi yang diantar menuju ke neraka. Karena mereka itu telah wajar untuk mendapat kebinasaan. Kenapa wajar? Karena mereka mengikuti setan dan mereka menganggap diri mereka benar. Itu dalam konteks berpakaian itu ada yang berkata, oh ini tidak apa-apa nih. Oh ini justru indah nih. Ini justru baik nih. Yang pakai jilbab itu yang jelek. Nah, misalnya begitu kan? Nah, itu jadi ada. Nah, fariqan hada. Ada kelompok yang diberi hidayat oleh Allah. Maksudnya hidayat itu di situ bukan sekedar diberitahu, tapi diantar oleh Allah. Kita ini, pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, hidayat Tuhan itu dua macam. Ada sekedar diberitahu, ada diberitahu dan diantar. Kalau saya mau ke satu tempat, katakanlah kalau kita di Jakarta ke Blok M, saya nggak tahu di mana Blok M. Saya tanya di mana Blok M. Orang berkata, Anda naik bus nomor sekian itu sampai ke sana. Itu diberi petunjuk atau tidak? Diberitahu ya. Ya. Nah, tapi ada yang lebih bagus dari itu, diantar. Oh saya mau ke Blok M. Oh iya. Mari saya antar ke sana. Nah, kita itu waktu membaca doa ihdinas siratal mustaqim, antar kami ke sana. Nah, di sini dikatakan fariqan hada. Ada yang diberi petunjuk dan diantar. Diantar kemana? Diantar ke sorga. Situ nanti berdoa dia, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang memberi kami petunjuk dan mengantar kami kemari. Lagi yang diantar oleh malaikat kemana? Wahduhum ila siratil jahim. Antar dia ke jalan lebar menuju ke neraka. Nah, jadi ada yang diantar ke sorga, ada yang diantar ke
ke neraka. Kenapa dia diantar ke neraka? Karena mereka itu menjadikan setan-setan sebagai pembimbing-pembimbing mereka selain Allah. Mereka itu menduga bahwa mereka mendapat hidayah. Ini saya punya amalan bagus nih, ini hebat nih. Padahal dia ditipu oleh setan. Nah, selanjutnya ayat kita ini memerintahkan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kita dalam episode yang lalu ada menjelaskan bahwa masjid itu bisa berarti tempat sholat, itu bangunan tempat sholat. Bisa juga berarti persada bumi ini, masjid. Karena dunia ini, bumi ini tempat sujud. Ya kan? Masjid kan itu sujud, tempat kita patuh kepada Allah. Mau sholat di jalan boleh, asal bersih kan? Itu bisa jadi. Ada yang mengaitkan dengan berkata, itu kaum musyrik kalau tawaf telanjang. Astagfirullahaladzim. Dia berkata, ini pakaian saya, sudah pernah saya pakai untuk dosa. Saya mau hadap Tuhan bersih. Ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Nah, oke. Maka Allah berfirman, pakailah pakaianmu di setiap kamu masuk masjid. Jangan telanjang. Nah, kalau kita mau perluas, pakailah pakaianmu yang indah ketika kamu berjalan di jalan. Lakukanlah kegiatan yang baik di seluruh persada bumi ini. Jangan asal kerja. Yang baik. Tuhan itu senang apabila seseorang itu bekerja, dia bekerja dengan menampilkan sesuatu yang baik. Jangan asal jadi deh ini. Ya. Kalau masak yang enak. Jangan asal jadi. Oke. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai putra-putri Adam, pakailah perhiasanmu, yakni pakaianmu yang indah-indah setiap kamu masuk ke masjid. Dulu Nabi bersabda begini, la yusalliyanna ahadukum illa wa ala katifaihi syai'. Jangan ada di antara kamu yang sholat kecuali ada sesuatu yang di atas bahunya. Jadi jangan sholat telanjang. Ya kan? Nah, ada terus yang mengembangkan, itu sebabnya ada orang kalau sholat pakai serban di bahu. Ya kan? Karena mau menampakkan secara lahir dan batin kita indah. Kita menghadap kepada Tuhan dalam bentuk keindahan. Nah, begitu juga bekerja, begitu juga selainnya itu. Oke, kita lanjutkan. Wakulu washrabu. Makan, minum. Silahkan makan dan minum. Tapi jangan melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak senang kepada yang melampaui batas. Baik, saya kira itu dulu kita. Baik, kita teruskan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Berkah cahaya Ramadan di Metro TV dan Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab. Tadi Pak Quraish sudah sempat mengatakan bahwa yang pas adalah yang paling baik. Tidak boleh terlalu berlebihan, Pak Quraish. Bisa dilanjutkan? Baik. Ada orang tadi kalau kita kaitkan dengan sebab turunnya ayat, dia tidak mau pakai pakaian waktu dia. Allah mengecam orang-orang itu dan orang yang semacam itu dengan suatu pertanyaan yang tujuannya mengecam. Kita dengar apa yang difirmankan Allah. Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang diciptakan Allah dan diizinkan Allah untuk dipakai hamba-hambanya. Selama perhiasan diizinkan Allah untuk dipakai, jangan haramkan. Saya beri contoh, misalnya ada orang berkata, tidak boleh pakai berlian. Hiasan enggak? Hiasan. Diizinkan Allah atau tidak? Diizinkan. Jangan haramkan orang. Mau pakai emas. Nah, di sini atas beda pendapat nih. Laki-laki boleh pakai emas atau tidak? Nah, ada yang bilang tidak. Oh, kalau begitu jangan pakai. Perempuan boleh. Karena jangan haramkan perhiasan yang diizinkan Allah. Ada satu orang berkata, wahai Nabi, saya ingin saya punya pakaian bagus. Saya ingin saya punya alas kaki, baslopnya bagus. Boleh enggak itu?
Dia bilang, boleh, bukan takabur itu. Kalau kamu takabur, itu yang nggak boleh. Siapa yang mengharam? Islam ini ingin kita tampil indah, bersih. Ya kan? Karena Allah itu indah. Kita teladani keindahan itu sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Begitu juga, وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Rezeki-rezeki yang enak-enak, yang baik-baik, yang proporsional, silahkan makan. Yang diperintahkan makan itu yang halal dan yang thayyib. Thayyib itu antara lain berarti proporsional. Yang sesuai dengan keadaan Anda. Rezeki, ada yang rezeki yang halal, ada rezeki yang tidak halal. Yang tidak halal itu ada tidak halal karena zatnya. Babi tidak halal karena zatnya. Yang boleh jadi zatnya halal tapi perolehannya haram. Mencuri. Itu bukan rezeki yang baik. Boleh jadi dia halal. Zatnya halal, perolehannya halal. Tetapi tidak cocok buat yang mau makan. Mau kasih makan bayi daging. Tidak proporsional. Tidak baik. Mau kasih makan orang yang berpenyakit gula sebanyak-banyaknya. Tidak proporsional. Ada. Itu Allah tidak mengharamkan itu. Siapa yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan itu? Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa hiasan yang diizinkan Allah, makanan yang halal dan proporsional itu diciptakan Allah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Jangan larang. Baru dia katakan khalisatan yaumal qiyamah.